يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat, baik yang datang dari sekitar maupun yang jauh, dan insyaallah tidak ada satupun bagi dari kita kecuali dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terkhusus pada pagi hari ini semoga kita termasuk orang-orang yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Karena di antara ciri otentik orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat awal-awal At-Taubah. Allah katakan, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yawmil akhir, tiada lain kecuali orang-orang yang dicap oleh Allah dia beriman kepada Allah dan siap untuk menuju hari akhir. Setelah mereka pun beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, dan mereka pun menegakkan salat, wa ataz zakat, dan mereka pun membayar zakat, wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Maka hadiah bagi mereka di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia, ayat yang agung yang baru saja kita sebutkan tadi, yang isinya pujian Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk di dalamnya insya Allah. Orang-orang yang ikut memakmurkan masjid. Dan ketahuilah saudara sekalian, jamaah kaum muslimin, bahwasanya na'am, masjid di antara tujuan utama didirikan adalah menegakkan salat. Aqamas salat, mereka pada menegakkan salat. Antahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'a'is sujud. Bersihkanlah rumahku, kata Allah, lit-ta'ifin, buat yang pada tawaf. Bukan di sini, di sana, karena tawaf hanya ada di Ka'bah. Wal-'akifin, dan untuk yang pada i'tikaf. Wa ruk'a'is sujud,
dan untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Maksudnya adalah menegakkan salat. Karena memang masjid dari katanya saja ya dikatakan masjid nama tempat sujud, untuk sujud kepada Allah. Namun jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam perjalanan sejarah bahwasanya masjid ya dalam perjalanan sejarah dari mulai sejarah awal, apalagi tatkala negara Islam di Madinah mulai berkembang, kita dapatkan masjid subhanallah dimakmurkan bukan hanya untuk salat, bahkan Allahu Akbar, belum ada di zaman Rasulullah pesantren, boarding school, sudah belum? Sampai dia solihin, ada belum? Pesantren A, B, C, ada belum? Tidak ada. Bahkan begitulah berkembang di zaman sahabat, belum ada pesantren. Zaman sahabat belum ada pesantren. Bahkan di zaman tabi'in begitu juga sama, belum ada pesantren, belum ada madrasah khusus. Ya, lalu di mana mereka dipupuk menjadi manusia-manusia terhebat, manusia-manusia gagah, manusia-manusia yang barakah, membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjadi manusia terbaik. Di mana madrasahnya? Di masjid. Ya. Maka memakmurkan masjid sepanjang masa, selain untuk ditegakkan salat 5 waktu, isyarat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi, walam yakhsha illallah, yang mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Sifat ini hanya pada orang yang berilmu. Karena innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Karena yang hanya takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka masya Allah, ya, ketika terjadi kajian di masjid atau dimudahkan kajian di masjid, maka siapapun yang bersaham dalam memakmurkan dan dalam adanya kajian di masjid ini, insya Allah termasuk orang yang dicap sebagai orang yang beriman kepada Allah, memakmurkan masjid. Ya, maka la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak dianggap bersyukur kepada Allah yang tidak bersyukur kepada manusia. Kita ucapkan terima kasih banyak, karena setahu anak seumur hidup baru ke sini. Ya, setahu anak seumur hidup anak baru ke masjid ini. Ya, masya Allah, dan masjidnya baru lagi. Baik, alhamdulillah, kita doakan semoga masjid ini senantiasa makmur insya Allah dengan kajian-kajian ilmu. Dan kita doakan seluruh yang bersaham baik di masjid ini, ya, baik yang membangunnya, DKM-nya, panitianya, semuanya insya Allah orang-orang yang dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah memakmurkan, karena mereka telah memakmurkan rumah Allah, termasuk kita yang datang ke sini dalam rangka talabul ilm, insya Allah tidak kalah mulianya. Karena perbedaan kita antara sahabat, ya, perbedaan kita antara sahabat sebetulnya jarak. Para sahabat radhiyallahu taala anhu telah dicap oleh Rasulullah SAW khairukum
Maaf, khairun nas. Para sahabat yang mulia sudah dicap oleh Rasulullah SAW khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Qarni, yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Dan kita tahu pujian Allah dalam Al-Quran kepada seluruh sahabat, dari mulai Abu Bakarnya sampai sahabat terakhirnya, dan mereka telah dicap menjadi manusia terbaik yang dicanangkan masuk surga. Masya Allah, sungguh sayang ya kita gak jadi sahabat. Ya, coba antum jadi sahabat, Masya Allah. Karena sahabat sudah dicap khairun nas, sebaik-baik manusia. Bahkan Allah telah meridhai seluruh sahabat. Ustaz, sahabat emang gak punya dosa? Punya. Sahabat punya dosa? Punya. Sahabat memang tidak pernah melakukan kesalahan? Punya, pernah. Sahabat memang tidak pernah melakukan kemungkaran? Pernah. Tapi sudah dirapel oleh Allah. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Allah telah menerima taubat Nabi dan seluruh muhajirin dan ansar. Lalu bagaimana Ustaz kita tidak hidup di zaman sahabat, sementara kita ingin seperti sahabat, dicap menjadi manusia terbaik dan disiapkan surga bagi mereka? Nah, bagaimana caranya? Ada hadis yang serupa. Kalau tadi khairun nas, sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku, ada hadis serupa, yaitu dalam Sahih Muslim kata Nabi, khairukum apakum antum, sebaik-baik kalian antum semua, kita. Capnya sama, khairun nas, ini khairukum, capnya sama, khair, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia sebelumnya. Sekarang sebaik-baik kalian siapa? Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Siapa ya? Orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Oh. Ya. Kita baru saja. Ya. Sekali kata Nabi, sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu sumber ilmu dan mengajarkannya dan mendakwahkannya. Maksudnya apa di sini? Sebaik-baik kalian yaitu orang-orang yang mau menuntut ilmu, mau ngaji, mau belajar agama. Ya. Makanya statement Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dicalonkan menjadi orang baik oleh Allah, maka dia dipahamkan agama. Barang siapa yang dicanangkan menjadi orang baik, maka dipahamkan agama. Sebaliknya gimana? Sebaliknya gimana? Aku udah tidur gimana? Sebaliknya gimana? Sebaliknya, kalau tidak dikehendaki baik oleh Allah, berarti dia tidak paham agama. Ya. Makanya adik, orang yang paling rusak di dunia ini orang yang terpaham agama, bodoh. Ya. Orang yang paling jauh dari
Allah, lebih dekat kepada syaitan adalah orang yang tidak paham agama. Semakin banyak urusan dunianya, akan semakin jauh dari agama dan semakin rusak. Ya. Dan orang yang paling mulia di alam semesta ini adalah orang yang paham agama dengan tingkatan kepahamannya. Maka masyaallah, bersyukurlah sekali kepada Allah semua yang ada di sini, baik DKM-nya maupun para panitia kajiannya, termasuk kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dicalonkan, menjadi orang-orang yang dicalonkan menjadi manusia terhebat di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Ya, tapi tentu saja tanda kutip kita sebagai seorang muslim paham. Ya, kita sebagai seorang muslim sangat paham bahwasanya tatkala kita berbicara tentang Islam, maka tidak ada Islam yang dimaksud kecuali Islam yang dibawa oleh kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita menuntut ilmu Islam, berarti ilmu yang harus kita cari dan kita gali ilmu yang bersumber dari kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia telah menyampaikan agama ini dengan sempurna, tidak kurang. Makanya kita ini masyaallah manusia, kita ini umat terakhir tapi umat terhebat. Apa contohnya? Apa buktinya? Di antara buktinya adalah umat-umat sebelum kita syariatnya tidak sempurna. Makanya butuh Rasul lagi diturunkan. Karena Rasul yang sebelumnya tidak sempurna, butuh kitab lagi, butuh agama lagi. Allah menurunkan untuk terus menyempurnakan, menambah. Tatkala Muhammad diutus, maka setelah Muhammad tidak butuh nabi lagi. Setelah Muhammad bawa kitab, tidak butuh kitab lagi. Setelah Muhammad bawa agama, tidak butuh agama yang lain lagi. Butuh syariat lagi? Tidak. Di saat ini syariat yang baku dan berlaku adalah hanya syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan orang Yahudi disebut kafir? Tatkala mereka tidak mau beriman dengan Isa alaihissalam. Kapan orang Nasrani disebut kafir? Tatkala mereka tidak mau beriman kepada Muhammad, yang mereka ini Isa, Musa, Muhammad, agamanya satu. Hanya saja satu sama lain Allah munculkan untuk menyempurnakan. Nah, kesempurnaan yang paling utama, yang paling sempurna tatkala diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini juga kewajiban kita tatkala kita menuntut ilmu, jangan sampai salah. Ustaz, memang ayat itu ada menuntut ilmu salah? Betul, banyak. Nabi kabarkan Yahudi 71, Nasrani 72, Muslim 73. Punten, yang 73 ini ada gurunya enggak? Ada gurunya. Setiap kelompok ada gurunya, ada kiainya, ada ustadznya, bahkan ada universitasnya. Tapi kenapa ketika mereka masuk dalam Islam malah mereka tersesat dari jalan Islam yang benar? Ya, karena mereka salah mengambil ilmu, tidak mengambil dari sumbernya yang bersih yang dibawa oleh Muhammad SAW melalui kitabullah Al-Quran wa sunnati rasulih, dan sunnah tuntunan hadis. Dan yang ketiga, mencontoh manusia hebat yang sama dengan kita kewajibannya dalam beragama,
yaitu para sahabat. Saya sering bertanya, mohon maaf ini setengah jam lah sedikit sebagai ya. Nah, saya sering bertanya, apa perbedaan antum dengan sahabat dalam sisi agama? Baik, perbedaan antum dengan Abu Bakar apa? Dari sisi agama dengan Umar, dengan Utsman, apa perbedaan antum? Apa? Tidak. Kalau kita tanya kewajiban beragama antara kita dengan sahabat, Tuhan sahabat siapa? Antum? Nabinya sahabat siapa? Antum? Sahabat kitabnya apa? Antum? Bukan? Ya, sahabat ya pakai pakai hadis siapa? Hadis siapa? Antum? Bisa suruh. Sahabat sholatnya berapa kali? Antum? 5. Sahabat hajinya kemana? Ke? Antum kemana? Ke Monas. Tapi para nabi itu berdakwah dengan apa? Dengan apa? Yang paling utama dakwahnya para nabi, inni lakum nasihun amin. Aku ini penasihat kalian. Ya qaum, hai qaum, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Dan begitulah terus seterusnya sampai detik ini orang-orang membela agama dengan lidah, bahkan bisa lebih tajam daripada pedang. Ya, Masya Allah. Dan sebaliknya, Allah bisa menghancurkan agama dengan lidah. Diajak manusia kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan, kepada kemaksiatan, kepada menjauhi dari Allah. Lidah. Dengan lidah juga antum bisa menyatukan orang yang sedang bersengketa. Ada saudara aku lagi bersengketa, Masya Allah, menjadi damai sekali, menjadi akur lagi. Dengan apa? Dengan apa? Dengan bahkan sebaliknya, dengan lidah orang bisa bercerai. Bahkan 2 negara bisa perang gara-gara lidah. Ya, Masya Allah. Maka lidah ini ya luar biasa. Dengan lidah ya kita bisa menenangkan jiwa seorang hamba. Ya, Masya Allah, lagi galau gitu ya, lagi apa? Lagi galau, lagi tidak tenang, yuk kita nasihati. Dia senang kembali, dia segar kembali, dia semangat lagi. Dan dengan lidah antum bisa menyakiti saudara, mencaci dia, antum maki dia, antum adu domba dia, antum dustakan dia, bisa sakit. Ya, bahkan kata ulama, terpleset lidah lebih bahaya daripada terpleset kaki. Ya, Masya Allah, bahkan dengan lidah antum bisa mendatangkan kegembiraan di tengah rumah tangga. Masya Allah. Istri manggil suaminya, panggilan-panggilan indah. Suami memanggil istrinya, Masya Allah, panggilan-panggilan yang syahdu. Begitu juga anak kepada ayah dan bundanya, sebaliknya pula demikian. Masya Allah, lidah ini ya juga bisa menyebabkan bahagia di tengah rumah tangga. Tapi coba kalau istri sewot, suami sewot, anak sewot, lidahnya kotor, bentar-bentar maki, bentar-bentar nyaci, istrinya juga demikian bersuaminya. Awet, insya Allah rajin. Awet tapi rajin. Gara-gara apa? Bahkan gara-gara lidah bisa bercerai. Gara-gara apa? Lupa aku cerai engkau. Aduh, bercanda. Jadi
Bilang sama istrinya, Neng, Masya Allah kamu cantik banget Neng. Takut cerai ya? Ya, jadi cerai. Gara-gara terpleset apa nih? Lidah. Dan seterusnya kalau kita sebutkan Masya Allah, maka lidah ini hati-hati dengan lidah. Anggota yang satu ini bisa menyelamatkan dan sebaliknya bisa membinasakan, bisa mematikan. Ya, makanya datanglah nas-nas, ya, dalil-dalil, tuntunan-tuntunan dari pemilik alam semesta dan juga Rasulullah SAW. Tatkala Anda menjadi seorang Muslim, maka Anda lidahnya dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan diberikan motivasi untuk menjaga lidah. Diberikan apa? Semangat. Ya. Akhir perkara kedua dalam jiwa kita yang paling penting kata Nabi, kata ulama, innamal mar'u bi asgharihi. Innamal mar'u bi asgharihi. Sesungguhnya seseorang itu keselamatannya tergantung pada dua anggota badan yang kecil-kecil. Sekali lagi, sesungguhnya keselamatan seorang hamba tergantung pada dua anggota badannya yang kecil-kecil. Apa itu? Al-qalbu wal lisan. Al-qalbu wal lisan. Kecil, tidak seperti paha, tidak seperti kepala. Ya, manusia itu keselamatannya kata ulama, innamal mar'u bi asgharihi. Manusia itu keselamatannya tergantung pada dua anggota badannya yang kecil-kecil, shagir, yaitu al-qalbu, jelas, hati, yang kedua al-lisan, yaitu lidah. Ya. Oleh karena itu, Masya Allah, datanglah basyiran, kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi SAW mengabarkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, kata Nabi SAW, hadis dari jalan Sahal bin Sa'ad an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man yadmanuli, barang siapa yang menjaga untukku, barang siapa yang menjaga untukku, ma baina lihiyaihi, anggota badan yang berada di antara dua bibirnya. Apa tuh? Lisan maksudnya. Wa ma baina fakhdaihi aw rijlaihi, dan anggota badan yang berada di antara dua kakinya. Apa tuh? Kemaluan. Siapa yang menjaga untukku dua anggota badan ini, admanu lahul jannah, aku jamin baginya surga. Allah. Jadi Nabi, kata Nabi, ente jamin tuh lidah dan kemaluan, aku jamin surga. Mantap kan? Oh, Masya Allah. Ya. Jaga lidah, jaga kemaluan, ya, maka Nabi menjamin surga. Hadis ini muttafaqun alaih, tidak diragukan kesahihannya, sepakat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW dalam hadis yang panjang, mohon sabar sedikit ya. Satu saat Mu'adz bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, akhirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Tolong dong kabarkan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Amalan yang bisa menjamin aku masuk surga.
Maka Rasulullah berkata, Masya Allah, la sa'alta 'aziman. Sungguh kau telah meminta sesuatu yang besar. Apa yang besar di sini? Masuk surga, ya. Karena tidak ada yang paling hebat besar ya bagi kita kecuali adalah apa? Surga Allah. Baik. Tapi kata Nabi, wa innahu la yasir ala man yasar Allah. Insyaallah itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Maka kata Nabi, ta'budullah, sembahlah oleh Allah semata olehmu. Wa la tusyrik bihi syai'a, dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, tegakkanlah salat pula olehmu. Wa tu'tiyaz zakat, bayarkanlah zakat juga olehmu. Wa tusuma Ramadan, dan puasalah nanti sebentar lagi di bulan Ramadan. Wa tuhijjul bait, dan lakukanlah haji ke Baitullah bila mampu. Lalu al-adulluka ala abwabil khair, mau tidak ku tunjukkan kau pintu-pintu kebaikan? Qala bala, kata Mu'adz, ya. Qala as-shawmu junnatun, bahwasanya puasa itu perisai, ya, perisai dari keburukan dunia dan akhirat. Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar, dan sedekah itu mengompani apa? Memadamkan dosa sebagaimana api memadamkan air memadamkan api. Lalu kata Nabi, wassalatu rajulun fi jawfil lail, begitu juga di antara kebaikan salatnya seseorang di pertengahan malam. Salat apa ini? Salat tahajud. Gimana tadi subuh? Tadi malam salat? Enggak usah jawab. Ya. Kemudian ala ukhbiruka bi rasil amr, mau tidak ku kabari juga tentang engkau, yaitu puncak seluruh urusan. Wa amruhu, dan tiangnya. Wa dilmatu sanawi, dan yaitu apa? Tingkatan yang paling tinggi atau puncaknya. Qala, ya, bahwasanya rasul amri al-Islam, puncak segala urusan adalah Islam. Wa amruhu, dan temboknya apa? Tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanami, dan dirwatu sanami, puncak Islam ini adalah jihad, yaitu membela agama Allah, berjihad. Summa qala, lalu dia berkata, al ukhbiruka bi milaki dzalika kullihi, mau tidak aku kabarkan engkau dengan satu perkara yang bisa menguasai itu semuanya, menguasai itu semuanya, bisa merapel itu semuanya. Qultu bala, kata Mu'adz, iya. Qala fa akhadha bi lisani, maka Nabi mengambil lisannya, lidahnya. Fa qala kuffa 'alaika hadha, jagalah ini olehmu. Kuffa 'alaika hadha, jagalah ini olehmu. Lalu Mu'adz kembali bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, a'inna la mu'akhaduna bila natakallamu bih, apakah mosok sih, atau apakah kita akan diadab oleh Allah gara-gara ucapan kita? Apakah tidak akan diadab oleh Allah gara-gara lisan kita? Qala takilatka ummuka ya Mu'adz, celaka engkau Mu'adz. Wa hal yakubun nas ala wujuhim finnar illa hasailu asyadihim, karena diketahuilah tidaklah kebanyakan manusia dijemput wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka, kecuali disebabkan keburukan lisan mereka, keburukan lisan mereka. Setelah menyebutkan kehebatan agama dan tutur agama, yang memang kenapa Nabi bilang? Kenapa Nabi bilang? Bahwasanya aku lisan ini mencakup seluruhnya, karena hampir seluruh ibadah butuh lisan. Ya, maka kata dijagalah ini. Dan ketika ditanya apakah lisan ini akan menjerumuskan ke dalam api neraka, kata Rasulullah, celaka kauman, tidaklah kebanyakan penduduk api neraka
dan dicubut wajahnya, dilempar ke neraka, kecuali karena menggebukan lisan mereka. Masalah. Oleh karena itu, masalah. Ya, the best of Muslim itu siapa? Muslim terbaik itu siapa? Anda Muslim? Maka Muslim terbaik kata Nabi tatkala ditanya oleh Abu Musa al-Ash'ari, ya Rasulullah, ayyul muslimi afdal? Muslim yang mana yang afdal? Apa afdal? Apa afdal lagi? Paling utama, afdal. Muslim mana yang paling the best? The best of Muslim itu siapa? Qala, Nabi menjawab, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. The best of Muslim, Muslim terbaik adalah yang bisa menyelamatkan saudaranya dari lisan dan tangannya. Lisannya dijaga dari apa? Mengganggu saudaranya. Inilah Muslim terbaik. Masuk orang bawah. Oleh karena itu, beliau mengisyaratkan orang-orang yang tinggi imannya, ya, bahkan ini merupakan ciri di antara ciri otentik orang yang beriman. Tatkala Nabi menyebutkan sifat mereka, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik atau diam. Ente beriman sama Allah, ente beriman sama hari akhir, siap mau ketemu Allah, siap menghadapi hari akhir, maka fal yakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik atau semut, ya, atau dia bicara masalah dua kalimat saja. Dua kalimat saja. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicara yang baik atau diam. Masalah. Jaga lisan. Kenapa demikian? Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan anna kufal lisan, karena menjaga lisan, ya, wa dhabtihi dan mengatur lisan, wa hamsi dan memenjara lisan. Lisan itu perlu dipenjara. Oke, pasti bahaya. Ya, dan memenjara lisan wa aslul khair, merupakan asas seluruh kebaikan. Rajab ketika mentafsirkan hadis di sini, karena menjaga lisan merupakan asas seluruh kebaikan, wa anna man malaka lisan, dan barang siapa yang bisa menguasai lisannya, bisa memiliki lisannya, bisa menjaga lisannya, faqad malaka amrahu wa ahkamahu wa dhabatahu, maka dia telah bisa menguasai dan mengatur seluruh urusannya. Kalau tidak, siapa Anda, suami Anda, istri Anda, anak Anda, pegawai Anda, bos Anda, pemerintah Anda, rakyat Anda, kalau Anda tidak jaga lisan, hancur. Sebaliknya kalau Anda jaga lisan, insya Allah, ya, maka lisan ini harus dijaga. Apalagi saya beri kalau mendengar ayat ini dan tafsir Ibnu Abbas, karena kita ngomong nyerocos itu kayak keong dibakar. Apa namanya? Asbunnya, apa asbunnya? Ayo, asal bunyi, asplok, asal ceplok. Kalau ceplok sih enak, tapi kalau lisannya plok itu enak. Oke? Dengarkan ayat dalam surat Qaf. Ayat dalam surat Qaf, ayat ke-18. Ingat ayat ini. Terus ingat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Allah Subhanahu wa taala kabarkan, tiada
ucapan. Tidaklah kalian mengucapkan satu ucapan ma yalfitu min qawlin. Tidaklah antum melupakan satu ucapan melainkan illa ladaihi raqibun atid, melainkan di sana ada malaikat yang mencatatnya dari kanan dan kiri. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu sahabat yang didoakan paling paham tafsir. Ya. Kata Ibnu Abbas, maksudnya ayat ini yuktabu ma takallama bih, seluruh yang ente ucapkan akan dicatat. Seluruh yang kalian ucapkan, yang kita ucapkan akan dicatat min khairin aw syarr, baik yang baik maupun yang buruk, hatta sampai la yuktaba, seseorang akan dicatat ucapannya min qawli akaltu, aku minum, aw saritu, aku makan, aku minum, aku pergi, aku datang, itu akan dicatat. Coba berapa lafaz yang antum ucapkan dari pagi? Aku pergi, aku beli bensin, apa lagi? Aku mau ngaji, aku A, B, C. Kata Ibnu Abbas, sampai dicatat, aku makan, aku minum, aku pergi, aku datang, seluruhnya. Tidak ada yang terlewat, semua. Dan itu cetek bagi Allah, mudah. Itu sangat mudah bagi Allah. Makanya jangan aneh kalau nanti di akhirat antum tercengang, wah, ternyata semua apa yang aku ucapkan tercatat. Alhamdulillah, ucapannya baik-baik. Karena ucapan itu ada yang baik, ada yang buruk, dan ada yang tidak manfaat. Maka janganlah mengucap, kami bilang kul khairan au yasmut. Dengan apa yang juga dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi tatkala menyebutkan problematika akhir zaman, ya, problematika akhir zaman, yaitu akan terjadi perpecahan umat, keluarnya dari kelompok yang benar. Kata Nabi SAW, solusinya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku, tuntunanku dan tuntunan para khalifatul rasyidin, para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum. Dan mereka disebut apa? Salafus saleh. Apa usaha salafus saleh itu? Salafus saleh adalah orang-orang terdahulu yang saleh. Ya. Makanya istilah Ahlus Sunnah ya di zaman ini dikenal pula dengan apa? Oh ya, orang berapa Asia yang dua? Ya, lebih dekat lebih baru kayak itu, nggak ngantuk. Nah, ya, Allah. Subhanallah, anak bersyukur sekali. Karena kemarin pagi sudah safar mau kajian, datang ke Jakarta, suara anak habis. Ya. Akhirnya ada beberapa kajian dikorbankan. Dia buat Sindi di Bekasi. Tadi malam pun masih ragu-ragu mau SMS sudah jadi. Kalau suara masih berat, masuk. Ketemu antum suara ada ringan. Subhanallah. Iya. Karena mau apa tadi? Maksudnya Salafus saleh. Baik. Nah, kalau lihat, oleh karena itu istilah Ahlus Sunnah
ya, di zaman sekarang ini dikenal juga dengan manhajus salaf, manhajul as-salaf, ya, metode memahami serta mengamalkan dan mencontoh dalam beragama mengikuti orang-orang soleh terdahulu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus soleh. Salafus soleh yang dimaksud adalah para sahabat, ya, juga para tabi'in, para tabi'in. Alhamdulillah tinggal buka literatur, ya, literaturnya, karena semuanya sudah sempurna datang dari mereka. Dan itulah orang yang selamat. Ahlus sunnah adalah atau manhajus salaf adalah firqatul najiyah, golongan yang diselamatkan oleh Allah. Atau tifatul mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena tadi di sini pun mohon maaf kepada semuanya, ya, supaya ya hati-hati di hari ini khususnya di dalam mengambil ilmu. Ada sebagian membenci sahabat, bahkan melaknat Aisyah, melaknat Abu Bakar, Umar. Nah, punya muslim, tuntutan mereka ngaji enggak? Ngaji. Ngajinya benar apa enggak? Ya enggak benar. Ada sebagian mudah mengkafirkan saudaranya, bahkan enggak tanggung-tanggung pemerintahnya yang masih sholat dia kafirkan. Ya, pemerintahnya yang masih sholat dia kafirkan. Kira-kira ada gurunya tidak? Ada. Ya, ada sebagian, ya, memahami bahwasanya setelah Muhammad ada Nabi, bahkan menjadi kelompok besar. Mereka mengakui ada Nabi setelah Muhammad. Saya ingin tanya, ada gurunya enggak? Ada guru? Ada kajiannya? Ada. Ya. Ada sebagian, ya, membolehkan manggil-manggil yang sudah wafat. Tatkala punya hajat, tatkala punya keperluan, mereka manggil-manggil yang sudah wafat dari orang-orang soleh. Baik datang ke kuburannya apa pun tidak, nangis di kuburan. Ya Syekh, tolong aku kasih jodoh. Nah, sementara mereka pakai baju koko seperti itu, pakai kopiah, pakai sorban. Ada gurunya tidak? Ada guru. Dan seterusnya. Ya, berarti di sini hendaknya kita pun cek and recheck, sortir dan filter. Ingat tadi, ya, inna hadzal ilma dinun, bahwasanya ilmu ini adalah agama kalian. Kata Abdullah bin Mubarak, yalah, antum tuh, kita tuh beragama sesuai dengan ilmu kita, kan? Ya, makanya inna hadzal ilma dinun, bahwasanya ilmu ini adalah agama kalian. Maka hati-hati. Pangguru aman ta'khuduna dinakum, lihat dulu dari mana kalian mengambil sumber agama kalian. Jangan sampai sesat menyesat. Ustaz memang ada ustaz yang menyesatkan. Kita katakan bukan kita yang mengatakan, Rasulullah SAW. Di antara fenomena akhir zaman, kata Nabi SAW, ya, akan muncul du'atun. Du'at jamak dari da'i, pengampu agama. Namun masalahnya, du'atun yad'una ila abwabi jahannam.
yang mengajak manusia ke depan pintu neraka jahanam. Da'i. Hati-hati. Oleh itu, ya, sumber ilmu yang sah dalam agama kita hanya kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua, kalamun Nabi, yang disebut dengan hadis atau sunnah. Itu pun perlu cek and recheck. Bentar lagi besok masuk bulan Rajab. Ya, betapa banyak saudara kita yang terhipnotis dengan hadis-hadis kuat, ternyata kuat. Hadis-hadis yang akhirnya ingin lewit tapi lewet. Ya, disebutkanlah hadis-hadis tentang keutamaan amalan-amalan khusus. Ya, contoh di kami di sebelah sana, di Pantai Gelanglah sebelah sana, semoga di Tangerang Raya nggak ada. Ya, kalau malam Jumat pertama di bulan Rajab, ya, mereka melaksanakan sholat 12 rakaat antara Isya, Maghrib dan Isya. Di setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah. Lalu Inna Anzalnahu 3 kali dan Qul Huwallahu Ahad 15 kali. Setiap rakaat. 12 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Salam. Dan kalau melaksanakan 20 sholat ini di malam Jumat awal bulan Rajab, Masya Allah, akan mendapatkan keutamaan yang sangat dahsyat, banyak sekali. Sepakat tidak ada satupun yang menyelisih para ulama ahlul hadis bahwasanya riwayat ini maudhu, bohong, dusta, tidak pernah datang dari lisan as-sadiqul masduq Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan salat Rabbani. Ya. Nah, masuk muslimin, biar kita tahu jauh pembahasan kita kemana gitu. Nah, itulah yang karena ini masih baru, mungkin dia juga baru, ya TKM-nya baru, ya supaya jadikan masjid ini dimakmurkan, ya, dengan sholat 5 waktu dan juga dengan thalabul ilm. Tapi janganlah masjid ini juga dimakmurkan untuk, ya, hal-hal yang sampai keluar dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau diajarkan di masjid ini. Naam, ilmu-ilmu yang tidak berlandaskan, yaitu literatur yang sahih yang datang dari Allah dan Rasulnya dan pemahaman salafus saleh ahlus sunnah wal jamaah. Ya, nah, barakallahu fikum. Sampai sini aja kajian cukup. Bersama banyak nanti. Baik. Masyaallah. Adapun tema kita di hari ini, ya, alhamdulillah, tema ringan. Karena yang dibahas, ya, satu anggota yang muda, ya, muda, yaitu tentang salah satu anggota badan yang kecil dan tak bertulang. Ya, apa itu? Lisan, atau yang kita kenal dengan lidah. Coba keluarkan lidah dan ada tulangnya. Ya, ada teringat para ulama tafsir ketika mentafsirkan surat Luqman, untuk tahu surat Luqman, ya. Dan Luqman ini dahulunya seorang hamba berkulit hitam dan berparas, tidak ganteng seperti antum. Luqman, antum baca Tabari, Ibnu Katsir. Luqman itu seorang hamba yang akhirnya menjadi ulama di kalangan Bani Israel di masa Nabi Daud alaihissalam. Tatkala
dia diperintahkan oleh tuannya untuk menyembelih kambing. Lalu kata tuannya, hadirkan kepadaku afdalal lahm, daging yang paling bagus, daging yang paling bagus dari kambing itu. Sembelihlah kambing. Akhirnya setelah disembelih, dicacah, dibawa kepada tuannya lidah. Setelah datang ke tuannya, tidak ada yang lain. Yang paling bagus cuma lidah. Luqman terdiam. Oke, selesai cerita. Suatu saat lagi, ya, dia pun diperintahkan ulang oleh tuannya, hadirkan kepada sembelihlah kambing, wa ahdir ilayya akhbath al-lahm, dan datangkan kepadaku anggota badan atau daging yang paling buruk. Maka disembelihlah oleh Luqman kambingnya, lalu dibawa oleh Luqman kepada tuannya juga yang sama, lisan. Kata tuannya, Luqman, gimana ente? Aku dulu suruh pernah perintahkan kau datangkan anggota badan kambing atau daging yang paling bagus, kau bawa lidah. Sekarang bawa yang paling buruk, kau juga bawa lidah. Cerita ini aku bisa baca dalam tafsir At-Tabari, Mukatsir, ketika menyebutkan hikmah. Kalau ada Luqman adalah hikmah, dia orang bijak, orang hakim. Maka kata Luqman, na'am. Ya, kata Luqman, ya. Lalu dia ternyata menginginkan makna, bukan daging. Na'am, makna bukan daging. Bahwasanya lidah ini apabila baik, insya Allah dia akan akan berpengaruh kepada kebaikan yang lainnya. Dan menjadi penyebab kebaikan dia di dunia dan akhirat. Dan sebaliknya lidah ini bisa buruk, maka juga sebaliknya akan membinasakan dia di dunia dan di akhirat. Terdiamlah tuannya. Shadaqa rahimahullah, jujur benar. Subhanallah, akhi, jangan dilihat kecil beda dengan kotor. Jangan dilihat dia lunaknya. Jangan dilihat dia, ya, naam, berada di dalam, tidak nampak. Jangan dilihat dia, ya, tak bertulangnya. Hati-hati. Sekali dia bergoyang, bisa menyelamatkan antum atau membinasakan. Ya, sekali dia bergoyang, ya, bisa menyelamatkan antum atau membinasakan. Lidah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka nikmat yang satu ini, Allahu Akbar, yang Allah sebutkan dalam surat apa itu? La uqsimu bihadzal balad wa anta hillu bihadzal balad wa al-balad alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah ciptakan pada diri kalian ainain? Apa ainain? Dua mata. Terus walisanan wa syafatain. Begitu juga lisan, wa syafatain, dan dua bibir, wa hadainahum najdain, dan juga telah kami tunjukkan kepada mereka dua jalan, jalan hak dan jalan batil.
Maka salah satu yang disebutkan oleh Allah, diingatkan kita tentang nikmat yang dahsyat ini. Bagaimana tidak Allah sampai makan pizza, rasa pizza, makan durian rasa durian. Coba mengalami makan durian rasa terasi coba. Coba kalau lagi sariawan gimana? Ya. Nah, di sini ada organ yang disebut dengan organ perasa. Maniskah, pahitkah, asamkah, lezatkah, dan seterusnya. Coba ibu, kalau lidahnya lagi sakit, insya Allah masakan diomelin sama suami. Kamu nggak bisa masak, lekat banget. Loh, tadi manis kok mas? Ternyata lidahnya lagi masalah. Ya, masya Allah nikmat. Ya, sampai urusan dunia bahkan kayak ini, antum ini ada yang di pabrik, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi buruh mungkin, ya mencari maisha dari rezeki yang Allah telah sediakan di dunia ini. Naam, tidak ada seorang pun kita yang mengharapkan sebagian dari urusan dunia kecuali butuh ini. Jadi guru apa? Guru dia pada itu. Di pabrik, di mana saja. Maka masyaallah, mendapatkan sebuah apa? Mendapatkan urusan dunia juga tidak lepas dari lidah. Termasuk makanan yang kita makan setiap hari, masya Allah. Namun ingatlah adik, bahwasanya itu dari bagian 0,% dari nikmat Allah. Ketahuilah bahwasanya lidah lebih hebat daripada itu keutamaannya. Dengan lidahnya seseorang bisa masuk Islam. Bahkan sebaliknya, dengan lidahnya dia seseorang bisa murtad dari jalan Allah. Qul la ilaha illallah. Ya am, wahai paman, cepat bilang la ilaha illallah. Sayang, sungguh disayang. Apanya yang terkunci? Setelah hatinya, lidahnya terkunci. Tidak mau melafazkan la ilaha illallah. Padahal dengan mudah dia ucapkan. Ya, seorang bisa masuk Islam, atau sebaliknya seorang bisa keluar dari Islam gara-gara lisan. Ada nggak ahli yang keluar dari agama gara-gara lisan? Ada nggak? Bukan ada, paling banyak. Asbabul irtidad, sebab murtad. Sebab murtad paling banyak disebabkan lidah. Ya, masya Allah. Dengan lisan, masya Allah, seorang juga bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lisan, seseorang menjadi ahli tauhid. Bahkan perkara tauhid yang paling tinggi, tatkala Nabi menyebutkan iman itu bercabang-cabang, cabang yang paling tingginya yaitu qaulu, ucapan la ilaha illallah. Cabang yang tadi antakuna lisanaka, lisanmu basah dengan mengingat Allah. Tuh, ibu-ibu, ini nyigamret, bin cerewet, semua dikomentar, semua diguncingkan, ngobrol tetangga, ya. Walaupun terkadang ada ucapan, mohon maaf, jangan juga dipahami jelek. Kita lagi berdoa sama teman, kata Ustaz tadi bisa yang baik atau tidak, karena kita terima aja. Lah, kadang basa-basi itu perlu, ya, untuk supaya tidak kaku, untuk supaya tidak apa,
ya kalau lagi berdoa gitu ya sama istri gimana? Ya bercanda Pak. Terus nggak manfaat, itu manfaat. Terkadang ada ucapan ya kalau gitu ngobrol sama istri kalau gitu, yang penting yang gibah karena bahasa terakhir kalau cukup waktu kita tentang gibah, gunjingkan orang. Ya, terkadang obrolan itu tidak manfaat, jadi manfaat bila ada tujuan yang baik. Contoh dengan istri ngobrol, kalau minum cerita istri kemana dari aja, jangan bilang kamu tahu, gitu ya. Atau suami lagi cerita, dimin aja, ya. Tapi sudah baik, lagi berdoa, nanti bertamu, ya bicara, walaupun mungkin bicara ngalor ngidul gitu ya. Ya, ini manfaat. Bukan artinya harus diem, manfaatnya diem aja. Enggak. Ya, nah, ingat, saya beli, saya jual, saya pergi, saya makan, saya minum, dan apa yang aku lakukan, saya sekarang lisannya juga dicatat oleh Allah. Maka tatkala tidak ada keperluan berbicara, jangan goyangkan lidah. Tatkala tidak ada keperluan, zikirlah kepada Allah. Di sendirian, lagi masak di dapur, daripada ngomel, ya, lagi nyapu di rumah, ya, lagi di kantor sendirian, dan seterusnya, maka lebih baik kita goyangkan lidah kita untuk yaitu berzikir kepada Allah. Ini lidah goyang pas makan bakso doang, ya, lidahnya goyang pas makan bakso saja. Nah, hati-hati kata Nabi. Dengarkan dalam hadis dan Sahih Bukhari, Rasulullah mengingatkan, jangan asbab, jangan asbun. Terkadang kita tidak sadar apa yang kita ucapkan dan kita anggap remeh. Ternyata lihat kata Nabi, wa innal abda, sesungguhnya seorang hamba la yatakallam bi kalimah, dia mengucapkan satu kalimat min sakhatillah, kalimat yang dibenci oleh Allah, la yulqi biha balan, sementara dia tidak sadar, tidak sengaja, tidak sadar dia ucapkan, ternyata kalimat ini yahwi biha fi jahannam, bisa menjerumuskan dia ke neraka jahanam. Makanya hati-hati. Ngomong apalagi yang jelas-jelas kufur, menghina Aisyah, menghina Abu Bakar, menghina Umar, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Islam, menghina yang berjenggot, pasal kambing lewat. Ya, Masya Allah, Rasulullah mencintai jenggot. Masa kita tak cinta jenggot? Rasulullah mencintai janggut, sangat cinta. Makanya dia pelihara janggutnya. Dan Rasulullah membenci Yahudi dan Nasrani, khususnya Yahudi dan Majusi, karena selisih mereka. Mereka tuh gak panjangnya. Ya, kalau berjilbab dihina, jilbab besar, kelebihan parah, kelebihan pahan dulu. Ya, pakai cadar disebut ninja apa ini? Ya, dalam rangka menghina, ada di sini. Mohon maaf, tatkala kita belum siap mengenal sunnah, mengamalkan sunnah tuntunan Rasulullah, cukuplah keburukan. Bagi kita belum siap mengamalkan sunnah, jangan ditambah menghina juga yang mengamalkan sunnah. Hati-hati lisan. Wahabinya, ya, teroris, teror tiris gitu, ya, dan lain sebagainya, lakop, apalagi kepada orang-orang soleh hati, ya.
menghina orang soleh, menghina ahlus sunnah, ya. Maka kita terkadang kita menganggap biasa, kata Nabi, wa innal abda, seorang hamba berbicara satu kalimat yang dibenci Allah sementara dia tidak sadar, ternyata kalimat itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, masuk ikhwan Allah. Oleh karena ada sebuah riwayat yang riwayat ini enggak kita dengar. Maksudnya makna hadis ini, riwayat ini sahih, dihasankan oleh para Al-Albani. Cuma kita enggak dengar aja. Apa itu? Kata Nabi, idza asbaha ibnu Adam, apabila seorang anak-anak masuk di waktu pagi, nanti pagi ini, atau bangun pagi, bangun subuh, fa innal a'dha, maka seluruh anggota badan, tadi antum masuk bangun pagi, seluruh anggota badan kulluha tukaffirul lisan, mengingatkan lisan. Seluruh anggota badan ini mencaci lisan, mengingatkan lisan. Takut dia berkata, tangannya berkata, kepala berkata, kaki berkata, semua berkata kepada lisan, ingatkan lisan. Ya ittaqillah fina, takutlah engkau wahai lisan kepada Allah karena kami. Wallahi la in istaqamna, kalau engkau istiqomah kami ikut istiqomah. Wa in wajazna, kalau engkau nyimpang nyeleweng kami juga akan ikut nyeleweng. Coba terdengar enggak? Tadi pagi ada yang ngomong gitu. Nama hadis sahih. Kata Nabi, setiap pagi semua anggota badan memarahi lisan, ngomeli lisan, ingatkan lidah, ittaqillah, takutlah kau sama Allah. Kami ikut engkau. Kalau engkau lurus kami lurus, kalau engkau bengkok kami bengkok. Maka dengar ya, dengar nggak terlibat? Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, maaf, dihasankan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Oleh karena itu Yahya ibnu Katsir, nah, beliau menyebutkan sebuah perkataan yang indah. Ini perkataan para ulama. Al-Qur'annya sudah disebutkan, hadisnya sudah disebutkan. Sekarang perkataan para ulama tentang lidah. Kata beliau, ma saluha mantiqa rajulin, tidaklah ucapan seseorang senantiasa baik, tidaklah ucapan seseorang yang senantiasa baik, illa ulifa dzalika min sa'iri amalih, kecuali akan berimbas kepada kebaikan amalan. Kalau ucapannya senantiasa baik, insya Allah enggak jauh amalnya pun akan. Wa ma fasada mantiqa rajulin, sebaliknya tidaklah rusak lidah seseorang, tidaklah rusak ucapan seseorang, illa arafta dzalika min sa'iri amalih, kecuali kau akan temukan dia amalannya pun akan rusak, perbuatannya pun akan rusak. Jadi lisan juga berpengaruh kepada perbuatan. Jadi, ya, hanya tadi tatkala Nabi melewati 2 kuburan, tahu cerita ini kan? Gara-gara apa? Melewati 2 kuburan, kata Nabi, 2 kuburan itu di dalam lagi diadab. Muslim, tapi lagi diadab. Ya, wa ma yu'adzabani fi kabir. Namun mereka diadab bukan karena dosa yang mereka anggap besar. Amma ahaduhuma, adapun yang kedua, yang pertama, fakana la yastatiru minal baul. Ya, kebiasaannya dia dahulu kalau kencing tidak cebok. Dan riwayat yang lain la yastatir, tidak tutup diri sehingga auratnya terbuka. Dan riwayat yang lain tidak cebok. Kalau nak kencing tidak cebok, dia masukin kemaluannya, celananya dalam keadaan najis. Ini hukum adab jannah. Yang kedua, adapun yang lain, maka ada yang sibin namimah,
dia dulu kebiasaannya ngadu mbe. Tahu ngadu mbe? Apa? Ngadu domba, fitnah, menyebar fitnah, ya, membuat sengketa dua kubu gara-gara lisan. Ini sebab ada suatu saat Abu Hurairah bertanya atau Nabi ditanya, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilul jannah? Apa sih perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Qala, maka dijawab oleh Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak memasukkan ke dalam surga yaitu engkau bertakwa kepada Allah dan engkau pun berbaik akhlak. Berbudi pekerti luhur, akhlaknya mulia. Takwa urusan dengan Allah, akhlak urusan dengan sesama manusia. Lalu ditanya lagi, wa ma aksar, dan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka? Qala ajwaban, kata Nabi, dua lubang. Al-famu wal farj, lubang atas, lubang bawah. Al-famu, lubang atas apa? Mulut, lisan, dan lubang bawah maksudnya apa? Hidung dan lisan. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka dua lubang. Lubang atas yaitu mulut, yang isinya maksudnya adalah lisan. Lubang bawah maksudnya kemaluan, dia terjerumus kepada zina. Ya, bahkan dari hadis yang sudah kita jelaskan, ya, bahwasanya tatkala Mu'adz berkata, ya Rasulullah, mau sih seseorang masuk surga, ya, apakah lisan ini bisa menjerumuskan ke neraka? Kata Rasulullah, celaka kau Mu'adz, tidaklah kebanyakan penduduk neraka masuk neraka kecuali disebabkan hasil keburukan lisan mereka. Ya, satu saat juga Sufyan bin Abdullah As-Saqafi datang kepada Nabi. Ada seorang sahabat namanya Sufyan bin Abdullah As-Saqafi datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, hadis ini diambil, tolong ceritakan kepada aku, ajarkan kepada aku satu perkara yang aku bisa berpegang teguh dengannya. Satu perkara yang aku bisa berpegang teguh dengannya. Kata Nabi, ya qul, ucapkan olehmu Rabbi Allah summa istaqim. Ucapkan olehmu Rabbu adalah hanya Allah, summa istaqim, dan istiqomahlah di atas ucapan. Kau ditanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma aktsar ma takhafu alaihi, perkara apa yang paling kau khawatirkan atas dirimu? Perkara apa yang kau paling khawatirkan atas diriku? Qala, maka Nabi mengatakan, fa'akhadha bilisanihi qala hada. Kalau Nabi mengambil lidahnya, Nabi bilang, nih, ini sambil memegang lidah dia atau lidah sahabat, beliau atau sahabat, yang pasti Nabi memegang lidah. Kalau kata Nabi, ini yang aku sangat khawatirkan, takutkan atas dirimu, ini apa itu? Fa'akhadha bilisani nafsi. Nabi mengambil lidah dia, lidahnya, mengatakan hada, ini yang aku sangat khawatirkan pada kau, ini. Masalah, ya, para muslimin rahimahumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga memberikan nasihat kepada kita. Kata Umar, man kasura kalamuhu, barang siapa yang banyak ngomongnya, aslo. Man kasura kalamuhu, barang siapa yang banyak ngomongnya, kasura saqat, maka akan banyak salah. Banyak ngomong ini
pasti banyak salah. Wa man kasura saqatu, dan barang siapa yang banyak salahnya, kasura dunubu, maka dosanya akan banyak. Wa man kasura dunubu, dan siapa yang banyak dosanya, kanatin naru aula bihi, maka neraka lebih utama bagi dia. Ini sebuah konsekuensi. Siapa yang banyak ngomong akan banyak salah. Siapa banyak salah akan banyak dosa. Siapa banyak dosa masuk mana? Neraka. Dan ini lisan. Ya, baik. Oleh karena Abu Bakar Siddiq sebelumnya radhiyallahu anhu, satu saat dia mengatakan, "Hada awradul mawati." Inilah yang banyak membinasakan aku. Sambil memegang lidahnya, Abu Bakar mengatakan, "Hada, inilah yang banyak membinasakan." Ya. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wallahi demi Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, ma'al ard, tidak ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, tidak ada di muka bumi ini, bituri sijnin, perkara yang wajib panjang untuk dipenjara, minal lisan, daripada lisan." Tadi yang paling banyak yang harus paling lama di penjara, ditahan, dikekang, tidak dibebaskan, kata Ibnu Mas'ud, ini lisan. Penjara lisan berbuat. Jangan dibebaskan dia berbuat. Ya, maka dengarkan nasihat Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, "I'lam, ketahuilah, anahu yanbaghi ala mukallafin, bahwasanya wajib atas setiap mukallaf, antum sudah mukallaf, balik, ya, bahwasanya wajib atas setiap mukallaf, yaitu an yahfadha lisanahu, supaya senantiasa menjaga lisannya, ala jami'il kalam, dari semua perkataan, illa kalaman, kecuali perkataan zaharat bihil maslahah, memang ada maslahatnya. Antum jangan bicara kecuali ada maslahatnya. Ya, wa man tastawal kalam wa tarku. Tatkala ada ucapan dan antum lihat, oh ini diucapkan dan tidak sama aja, kadang ada perbedaan, maka ya, na'am bil maslahat. Kalau ada perkataan antum timbang, karena ngomong ini manfaat gaya, ya manfaat dan gayanya sama, maka lebih baik dia. Dan kata beliau tadi, ucapan yang maslahat saja. Kalau ada ucapan berimbang antara maslahat dan madarat, lebih baik jangan ucapan. Apalagi kalau ucapan itu madarat, bahaya. Ya, nah, li'anna qad yanjajirul kalam, karena ucapan yang boleh atau mubah terkadang bisa menarik kita kepada haram. Tadinya sih ngobrol biasa, akhirnya ngobrolnya ngalor ngidul sampai menggibah. Ya, naam. Baik. Kemudian satu lagi komentar Imam Ibnu Rajab. Ya, kenapa begitu penting lisan, bahkan bisa menjerumuskan ke neraka atau surga? Kata beliau, "Ana aktsara ma yadkhulun nas finnar." Kata Ibnu Rajab, ya, perkara yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam api neraka, yaitu apa? An-nutqu bi alsinatin, itu banyak berbicara dengan lisannya. Kenapa? Fa inna ma'siyatan, karena maksiat bicara ini, maksiat lisan ini, dia berhuruf ya syirik, bisa masuk ke dalam syirik. Ya, yang merupakan dosa yang paling besar. Syirik bisa terjerumus gagal besar. Wa yadkhulu fil qawl bi ghairi ilm, termasuk berbicara dalam agama tanpa ilmu, ngomong, dakwah, ceramah, nasihati, tapi tanpa ilmu, ini juga adalah diancam. Ya, nah, termasuk di dalamnya ada saksi palsu, bersaksi tapi palsu, ya, syahadat tuzur, termasuk dalamnya sihir, menuduh zina, ya, menuduh zina,
Dan yang lainnya, ya, termasuk juga berdusta, riba, mengadu domba, bahkan seluruh maksiat-maksiat yang dihasilkan gara-gara lisan. Masuk kepada Allah, maka ini adalah nasihat-nasihat yang hebat. Ya, sebetulnya ada pembahasan, namun kita tunda esok. Ya, ada waktu dan saya jam 1 harus bicara. Ya, dulu. Tapi sampai sini, kita tunda insyaallah tentang sebuah dosa yang dasar, dosa yang enak.